Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar Pro 1 masih bersama saya Inka dalam Purwokerto sore ini. Dan pada sore hari ini kami akan membahas dalam Dialog Mozaik Indonesia mengenai inflasi di tengah tantangan ekonomi. Dan pastinya inflasi ini merupakan fenomena yang sering terjadi ketika faktor-faktor global dan juga domestik mempengaruhi stabilitas harga dan bisa dipicu dari berbagai hal seperti kenaikan harga, kemudian gangguan rantai pasok, kondisi geopolitik dan juga kebijakan moneter. Dan pada sore hari ini kita akan membahas mengenai topik tersebut bersama dengan Guru Besar dan Koordinator Program Studi Magister Ekonomi UNSUD, Profesor Dr. Suharno MSc. Dan beliau sudah hadir di studio kami. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Pak. Gimana kabarnya hari ini? Selamat sore, alhamdulillah sehat selalu Mbak Inka. Iya, alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang ini ya. Iya. Untuk hadir di RRI Pro 1 Purwokerto. Ya Bapak, pada sore hari ini kami akan membahas mengenai inflasi di tengah tantangan ekonomi. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nggak Pak, untuk inflasi ini seperti apa mungkin Pak? Ya Mbak Inka dan pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, bahwa inflasi adalah keadaan atau gejala naik-naiknya harga barang dan jasa ya secara umum, secara berkelanjutan atau secara terus-menerus. Jadi ini menjadi problem tentunya ya di tengah masyarakat karena terkait dengan kestabilan harga ataupun fenomena naiknya harga-harga secara umum yang ada di masyarakat. Itu definisi secara umum ya, terkait dengan inflasi gitu ya. Jadi naiknya itu adalah secara menyeluruh ya, Mbak Inka ya. Kalau misalnya hanya satu produk saja misalnya yang mengalami kenaikan atau satu barang yang mengalami kenaikan, ya kategorinya sebenarnya belum inflasi, bisa dikatakan ya, terjadi inflasi. Jadi pengamatannya memang keadaan secara menyeluruh gitu ya. Ya, kalau untuk inflasi ini sendiri faktor apa saja biasanya Pak yang mempengaruhi? Jadi secara umum ada dua keadaan besar ya yang dapat menentukan terjadinya inflasi ya. Di dalam teori ekonomi kita mengenal kasusnya adalah cost push inflation gitu ya. Cost push inflation. Ya, kemudian yang kedua adalah demand pull inflation ya. Itu secara umum ya. Cost push artinya ada semacam penyebab ya yang mendorong terjadinya misalnya harga-harga naik secara umum ya. Ini biasanya terjadi di sektor produksi ya, sehingga mendorong misalnya biaya-biaya terkait produksi ya, barang dan jasa secara umum. Sehingga tadi kalau itu berlangsung terus-menerus ya, maka akan tadi menyebabkan adanya kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua tadi terkait demand ya, naiknya permintaan ya. Ini juga karena permintaan masyarakat misalnya mengalami kenaikan ya, ada dorongan dari sisi permintaan tentunya secara besar gitu ya, atau secara terus-menerus. Nah, ini juga dapat memacu terjadinya tadi ya kenaikan harga barang dan jasa di pasar atau di tengah masyarakat. Kurang lebih penyebab utama dapat diidentifikasi secara umum dua hal itu ya, kalau banyak terjadi gitu ya yang mempengaruhi faktor atau terjadinya inflasi gitu Mbak.
Ya, kalau kondisi inflasi saat ini Pak, bagaimana Pak? Apakah lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa nih Pak kondisi tahun ini? Ya sebenarnya nggak terlalu tinggi ya. Iya. Fenomena saat ini bahkan kemarin sempat minus juga ya. Oh iya. Artinya terjadi deflasi sebenarnya ya. Mm-mm. Kondisi saat ini kalau target pemerintah itu kan ya dijaga misalnya 2-4% ya inflasi, tetapi juga jangan terlalu tinggi juga ya. Iya. Karena nanti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi juga. Jadi untuk keadaan di Purwokerto itu bahkan sempat minus juga ya. Oh, sempat minus. Ya, sempat minus negatif ya 0,09 ya. Untuk perbandingan di bulan Februari kemarin. Dan secara umum secara nasional juga tadi ya sebenarnya ringnya ya di sekitaran mendekati 1-2 ya. Mendekati 1-2 ya. Jadi belum terlalu tinggi ya. Tetapi di sisi lain sebenarnya ini fenomenanya agak unik cuman ya. Apa itu Pak yang unik? Inflasi tidak terlalu tinggi tetapi keadaan di masyarakat itu daya belinya juga relatif ini ya stagnan gitu ya, atau bahkan tergolong ya beberapa barangkali diindikasikan agak menurun gitu Oh, ya. iya. Nah, ini justru malah harus hati-hati ya karena beberapa fenomena misalnya kita mendengar terkait pemutusan hubungan kerja ya, PHK ya, itu salah satunya. Kemudian juga sistem panen barangkali ya yang kurang baik gitu ya, itu juga mempengaruhi pasokan barang-barang yang terutama misalnya dari komoditas pertanian ya, itu juga tadi ya menentukan pergerakan naik turunnya harga secara umum. Ya, berarti ini isu-isu yang beredar juga dan juga inflasi ini sangat berpengaruh ya pada kehidupan masyarakat khususnya di Banyumas ini ya Pak. Ya, penting ya, artinya mempertahankan tadi keadaan harga-harga supaya stabil itu kan salah satu tujuan pemerintah kita ya, dan ini juga nggak mudah ya, artinya mempertahankan kestabilan harga ya di tengah misalnya isu global yang kurang menentu ya, kemudian isu tadi ya gagal panen, perubahan iklim ya, nah itu juga secara umum dapat mempengaruhi misalnya keadaan komoditas barang terutama ya, atau komoditas pertanian yang dalam hal ini nanti ikut menentukan atau ikut mempengaruhi tadi keadaan inflasi yang ada di Indonesia gitu. Ya, lalu bagaimana cara kita nih Pak sebagai masyarakat itu bisa setidaknya membantu juga untuk mengontrol ya Pak adanya inflasi ini Pak untuk kehidupan sehari-hari juga? Ya, masyarakat dalam hal ini ya secara umum ya mengamatinya atau melihat fenomena yang ada ya cenderung untuk bersikap beberapa kondisi misalnya ya, kecuali misalnya kalau momen-momen mendekati ini ya puasa atau lebaran ya. Nah ini harus hati-hati juga ya. Ini karena biasanya harga-harga mulai merangkak naik ya. Harga-harga mulai merangkak naik ya, salah satunya tadi ya karena dorongan permintaan gitu ya. Ya artinya masyarakat keep kalem aja ya, menyiasatinya, misalnya jangan terjadi panic buying ya, atau misalnya ini mendekati lebaran nanti khawatir nanti misalnya nggak kebagian barang ya, gitu ya, sehingga berbondong-bondong atau beramai-ramai menimbun barang lah. Itu juga
dihindari seperti itu ya. Artinya nanti akan memicu kepanikan ya, atau akan memicu kondisi yang sebenarnya ya kita tahu ya, kalau puasa ya kemudian mendekati Idul Fitri itu sebenarnya sudah bisa diprediksi ya, nanti ritme harga itu pasti akan mengalami sedikit kenaikan ya. Di sisi lain juga sebenarnya pemerintah kan memiliki andil dalam mengontrol tadi kestabilan harga ya, supaya misalnya harganya tidak terus naik gitu ya. Ya pemerintah melalui kebijakan ya bisa misalnya melalui survei di pasar gitu ya, cek keadaan harga-harga terutama komoditas pangan pokok ya. Komoditas pangan pokok tadi ya, harapannya tidak terjadi kenaikan yang terlalu drastis ya. Ini bisa melalui misalnya operasi pasar sehingga dibatasi tadi ya, kan ada harga atas gitu ya, untuk menjaga level kenaikan harga di level tertentu sehingga tidak lebih dari misalnya keadaan atau harga secara normal gitu ya. Kurang lebih itu Mbak Inka. Ya, kalau untuk pengaruhnya terhadap pengeluaran rumah tangga ini seperti apa? Seperti pendidikan, kemudian kesehatan ini apakah berpengaruh Pak dampak dari inflasi ini Pak? Ya, untuk pengeluaran rumah tangga secara umum ya pasti menentukan ya. Iya. Karena memang pertumbuhan ekonomi kita itu sebagian besar ditopang oleh konsumsi masyarakat gitu ya. Jadi keadaan konsumsi masyarakat yang secara umum ya tetap dipertahankan atau stabil ya. Momen-momen tertentu tadi yang harus diantisipasi sebenarnya ya. Kalau misalnya terkait pendidikan berarti kan masa-masa awal masuk sekolah gitu sekolah ya, itu kan ya biasanya kan ya terjadi sedikit kenaikan gitu ya, misalnya belanja terkait kebutuhan anak-anak sekolah ya, buku ya, seragam ya. Nah itu juga, tapi kan sebenarnya enggak ya itu terjadi relatif bersamaan dengan misalnya atau secara bersama-sama ya karena mengikuti tadi ya jadwal ataupun mekanisme sekolah yang relatif bareng tadi ya. Kemudian keadaan yang lain sebenarnya yang perlu diantisipasi juga tadi ya, keadaan seperti tadi masa-masa ya, ini sebenarnya ya masa-masa Ramadan ya, kemudian mendekati Lebaran gitu ya. Ya itu kebetulan juga berbarengan dengan hari raya Nyepi ya. Iya betul. Ya, itu juga momen-momen yang ya perlu dipertimbangkan warning juga ya, warning ya, antisipasi. Pada intinya ya masyarakat menyikapinya biasa gitu ya, karena ini memang siklus tahunan gitu ya, siklus tahunan. Jangan sampai tadi ya terjadi misalnya panic buying ya, ataupun keadaan yang bahkan nanti bisa memperumit tadi ya, isu naiknya harga secara terus menerus gitu ya. Ya itu yang harus diantisipasi gitu ya. Kemudian di sisi lain tadi ya, kesigapan pemerintah ya melalui, kebetulan di daerah itu kan juga ada ini ya Mbak ya. Apa itu Pak? TPID ya, tim pemantau inflasi daerah. Oh iya. Itu biasanya Bank Sentral ya, Bank Sentral Perwakilan di daerah bersama dengan dinas di pemerintah daerah
itu biasanya juga rutin ya memantau perkembangan harga ya, perkembangan komoditas ya, harga kebutuhan pokok ya, harga kebutuhan sekunder ya, barang-barang sekunder ya, termasuk juga tadi ya jasa juga dilakukan survei juga ya, sehingga ya sebenarnya untuk meredam ya, poinnya untuk meredam supaya terjadi kestabilan harga gitu ya, atau tidak terjadi misalnya sesuatu yang menyebabkan naiknya level inflasi yang relatif lebih besar gitu. Ya, kalau untuk inflasi ini sendiri biasanya terjadi pada saat Ramadan, kemudian hari-hari besar seperti itu ya Pak. Ya. Apakah kalau di hari-hari lain gitu Pak, apakah bisa terjadi inflasi ini Pak? Berarti untuk situasi normal ya, baik ya. Keadaan situasi normal ya, dengan catatan ya, kita kan seorang ekonom itu biasanya ada asumsi ya. Harus dihitung ya Pak. Asumsi keadaan lain di luar tadi ya, di luar harga ya, yaitu berlangsung normal gitu ya. Selain harga, karena komponen utamanya kan dari harga ya. Kemudian komponen yang kedua juga relatif penting juga ya. Ya ini terkait pendapatan masyarakat ya, daya beli masyarakat. Karena kan kalau urusan harga kan pasti terkait dengan permintaan pengeluaran juga ya Pak. Harga ya. Nah itu yang ya harus dijaga gitu ya. Artinya kalau isu yang agak yang kurang baik kan terkait tadi ya, misalnya isu adanya PHK besar-besaran ya, itu juga bisa tadi ya, bisa mempengaruhi ya, meskipun keadaannya dalam kondisi tadi ya tidak ada momen-momen yang bisa memicu tingginya permintaan tadi ya. Jadi dengan kata lain, kalau keadaan ekonomi ya, keadaan sosial, keadaan politiknya stabil Mbak ya. Ya itu catatan asumsinya kalau keadaan sosial politik ekonomi di negara kita itu stabil ya, keadaan harga atau tadi daya beli masyarakat ya itu secara umum normal ya, secara umum normal. Itu terkait dengan misalnya momen-momen biasa mungkin tidak misalnya tadi ya terjadi inflasi ya yang ya sebenarnya harapannya tidak terlalu tinggi tadi ya, skor atau nilai inflasi yang ada di masyarakat atau pada kondisi normal tadi ya. Ya Bapak, ini ada pertanyaan melalui WhatsApp kami dari Ibu Rina. Ini beliau memiliki usaha kecil dan bagaimana caranya supaya bisa bertahan di tengah biaya produksi yang semakin naik ya karena adanya inflasi begitu Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Rina ya. Jadi keadaan inflasi ini tentunya sangat berdampak terhadap pelaku UMKM, terutama pelaku UMKM skala mikro ya, skala kecil gitu ya. Karena bisnis yang dijalani ya tentunya berharap juga baik-baik saja atau lancar-lancar saja gitu ya. Tapi di sisi lain ya, kalau harga-harga secara umum tadi mengalami kenaikan, yaitu akan berimbas juga terhadap kegiatan atau bisnis dari Bu Rina tadi atau pelaku UMKM tadi. Ya sehingga ya berharapnya terkait kegiatan bisnis ya yang biasanya terpengaruh besar dengan inflasi itu ya bahan-bahan baku ya, biasanya ya bahan baku
kalau misalnya harga-harga bahan baku ada kenaikan ya, kemudian transportasi mengalami kenaikan ya, ya secara umum nanti ikut berimbas pada komponen bahan baku yang digunakan oleh pelaku UMKM atau Burina tadi ya. Itu ya. Sehingga ya ini sebenarnya tugas pemerintah gitu ya, untuk menjaga kestabilan komponen-komponen dari bahan baku ya. Terkecuali ya, misalnya kalau komponen bahan bakunya itu kebanyakan dari impor, lah ini yang agak susah ya, karena kan tidak bisa kita hasilkan sendiri ya, sehingga itu sangat tergantung dari nilai tukar ya, kurs ya, sehingga memang itu nanti akan berimbas pada misalnya harga bahan baku. Jadi kata kuncinya sebenarnya tadi ya, sepanjang harga-harga pendukung gitu ya terkait pelaku UMKM ya itu stabil ya, ya mereka juga aman ya, artinya tidak mengganggu siklus bisnis atau siklus usaha gitu ya. Itu dari sisi input ya yang terkait dengan harganya ya Mbak ya. Kemudian kendala atau problem yang lain tadi terkait misalnya bisa memproduksi tetapi nanti bisa laku atau tidak, itu kan juga problem ya. Artinya kan itu terkait daya beli masyarakat ya. Ya sepanjang tadi keadaan ekonomi normal ya, tidak terjadi misalnya pengangguran ya, angka pengangguran yang relatif tinggi ya, atau keadaan yang mempengaruhi level pendapatan masyarakat ya, secara umum itu akan tadi ya, daya beli masyarakat bisa dipertahankan, atau bahkan kalau kondisinya umum kan biasanya juga secara umum kan dari tahun ke tahun itu kan harapannya kan pendapatan masyarakat itu kan meningkat ya. Harapannya kan seperti itu. Nah, meningkatnya pendapatan masyarakat, nah itu kan cerminan bahwa keadaan ekonominya baik gitu ya, keadaan ekonominya stabil ya, sehingga itu menjadi solusi juga tadi ya. Daya beli masyarakat itu ada ya, mampu gitu ya untuk misalnya membeli atau istilahnya ngelarisi gitu ya, dari misalnya produk atau hasil usaha dari pelaku UMKM mikro maupun kecil yang itu sangat tergantung ya dari omset ataupun hasil mereka untuk bisa diterima atau laku di pasaran gitu ya. Barangkali itu ya yang bisa menjadi alternatif. Yang lain sebenarnya tadi ya, kembali lagi ke pemerintah sebenarnya ya, karena kan inflasi ini secara umum adalah tugas besar dari pemerintah ya. Pemerintah ya harus aktif ya, harus selalu mengontrol ya, selalu mengantisipasi ya keadaan-keadaan yang tidak normal tadi ya, atau keadaan-keadaan yang ada lonjakan-lonjakan permintaan tadi, seperti saat sekarang ini ya, Ramadan menjelang Lebaran ya, itu kan sudah bisa diprediksi gitu ya. Iya, pasti kalau harga nanti naik. ya harga pasti naik gitu ya. Kalau naiknya keterlaluan lah itu yang nanti memberatkan gitu ya. Artinya itu menjadi problem ya, menjadi masalah terkait dengan tadi struktur harga atau kenaikan harga yang relatif lebih besar gitu ya. Nah, itu sehingga pemerintah melalui kepanjangan kebijakan ya, atau mekanisme kebijakan yang ada tadi ya di level daerah, yaitu ya secara rutin ya melalui operasi pasar ya,
kemudian juga terkait stok misalnya ya. Nah ini kan kalau stok itu kan biasanya terpengaruh oleh cuaca, iklim ya, ya, terutama yang komoditas pertanian ya. Ya biasanya itu juga menjadi problem ya ketika harga-harga misalnya komoditas cabai ya, kemudian apalagi bawang merah ya, telur ya, itu kan itu terkait stok sebenarnya kan. Ya itu pemerintah juga harus memastikan ya stok harus siap ya, harus ready terkait dengan misalnya adanya lonjakan atau kenaikan di periode yang kecenderungan permintaannya tinggi tadi ya. Ya, seperti kemarin harga cabai juga sempat naik turun ya Pak. Nah, itu kan sebenarnya kan pengaruh panen ya. Iya, masa panen ya. Masa panen, kemudian terpengaruh iklim juga ya. Sehingga kalau iklim kan susah Mbak, kontrolnya kan susah ya. Kontrolnya susah, kemudian terkait juga sebenarnya adalah rantai pasok ya. Kalau rantai pasoknya terlalu panjang ya biasanya juga nanti akan memicu harga yang lebih tinggi juga ya. Nah, ini juga sebisa mungkin juga ya tadi ya melalui pemerintah melalui survei ya operasi di pasar gitu ya, memastikan dari petani ya, kemudian tengkulak ya ataupun di stok di pasar ya itu dipastikan untuk cukup gitu ya, artinya mengantisipasi tadi ya kondisi yang permintaannya tinggi ya, itu tidak langka ya, barangnya tetap ada gitu ya. Kalau sampai permintaannya tinggi barangnya langka lah itu kan pasti harganya pasti akan naik lebih drastis lagi gitu ya. Nah, bisa diprediksi seperti itu. Itu kemudian di sisi lain juga tadi ya masyarakat ya, artinya masyarakat sebagai konsumen ya sewajarnya lah. Artinya ya biasanya kan momen puasa ya Idul Fitri itu kan biasanya kan ya momen kemenangan gitu. Tapi kan dirayakannya ya jangan terlalu berlebihan gitu ya, atau terkait tadi ya menyediakan bahan bakunya atau untuk jaga-jaganya, yaitu jangan semuanya misalnya diborong gitu ya. artinya secukupnya saja ya. Khawatirnya tadi ya mempengaruhi masyarakat yang lain. Ini kok pada ya tadi ada kekhawatiran barangkali ya. Ini apakah kok pada memborong atau berburu produk atau jenis tertentu misalnya ya. Khawatirnya misalnya ada kelangkaan ya, kemudian ada kekhawatiran ini isunya harga akan naik lagi lah. Itu juga itu kan persepsi ya, persepsi masyarakat atau persepsi konsumen. Tapi itu juga bisa mempengaruhi tadi ya, mempengaruhi masyarakat yang lain gitu ya. Sehingga mereka ikut-ikutan gitu ya, latah ikut-ikutan. Latah ikut-ikutan misalnya untuk menyediakan dalam stok yang relatif lebih banyak atau lebih besar ya. Seperti itu ya. Dari masyarakat pun juga ya sewajarnya saja ya, misalnya terkait dengan kecenderungan atau cara untuk mengikuti pola konsumsi di periode tadi ya, keadaan yang sedang ramai gitu ya, di kondisi yang sedang pada momen-momen yang diprediksi di situ harga-harga secara umum terjadi kenaikan ya, karena terkait dengan tingginya permintaan gitu. Ya, berarti masyarakat juga diharapkan supaya tidak panic buying ya, panic Pak. Buying ya, itu juga harus menjadi catatan juga ya. Ya itu kan dari kesadaran gitu ya. Kesadaran. Kan, kalau kita tidak
bangun itu atau tidak mengenalkan itu, ya nantinya barangkali pola itu akan bisa diikuti oleh masyarakat yang Bisa lain. berlanjut Ya, terus bisa menerus berlanjut, ya. ya. Ya, kalau untuk pemerintah sendiri Pak, apa yang sudah dilakukan untuk membantu mengendalikan inflasi sejauh ini Pak? Ya, pemerintah dalam hal ini menjaga kestabilan harga ya, poin utamanya ya, supaya tidak terjadi inflasi berlebihan. Itu kan harganya harus stabil gitu ya. Ya, pemerintah memastikan ya melalui bank sentral terkait ini ya, cadangan uang ya, mekanisme moneter ya, itu dipastikan stok money ya, cadangan uang yang beredar ya, itu cukup gitu ya. Kemudian tadi memastikan juga, kalau yang agak rawan tadi ya, ini mendekati Lebaran, tetapi kemarin kok isunya ada banyak PHK gitu ya. Iya. Dan itu terjadi di beberapa perusahaan besar gitu ya. Lah itu juga khawatirnya misalnya merembet gitu ya, merembet pada kegiatan atau bisnis perusahaan dalam skala besar ya. Jadi memang ya harus diantisipasi ya kaitannya di dalam menjaga atau masyarakat secara aktivitas itu tidak terganggu ya. Artinya mereka yang misalnya terkena PHK ya segera misalnya terkait pesangon ya, terkait rencana misalnya pekerjaan pengganti ya, itu juga dipastikan ada gitu ya. Kemudian yang berikutnya tadi ya, memastikan hadir di operasi pasar tadi ya, operasi pasar, memastikan memantau ya secara berkala ya, dari misalnya stok ya, stok terkait barang ya, terutama barang-barang kebutuhan pokok ya, beras ya, sayur mayur ya, kemudian daging ya, telur ya, kemudian juga bahan bakar ya, ini juga menjadi isu besar juga ya, kemudian juga gas ya, karena memang kemarin juga sempat terjadi problem ya terkait pendistribusian ya. Itu dipastikan tidak ada kendala ya, artinya kan ya meskipun pelaku di masyarakat kan oleh swasta gitu, tetapi kan pemerintah itu ada kepanjangan tangan ya, ataupun melalui mekanisme lembaga yang ada itu dapat mengontrol ya, dapat mengawasi ya, sehingga proses distribusi terkait barang dan jasa, terutama yang kebutuhan pokok ya. Nah, ini kan kalau kebutuhan pokok kan nggak bisa ditawar gitu ya, masyarakat membutuhkan tiap hari ya, dan itu yang membutuhkan banyak gitu ya. Ya kalau stoknya terkendala, kemudian terganggu mekanisme penyalurannya lah, pasti itu akan menjadi masalah besar ya. Sehingga peranan penting ya pemerintah dalam hal ini di sektor tadi ya, pasar tadi ya, itu menjadi ya jangan sampai terjadi keterlambatan ya di dalam pengambilan keputusan ya, atau kesalahan di dalam misalnya menentukan kebijakan ya, karena nanti dampaknya pasti luar biasa ya. Apalagi momennya ya, momen sekarang ini kan lagi momennya pas ya, Pak. Ya, lagi rame-ramenya ya, kemudian mendekati hari raya ya, dan itu pun dua hari raya ya. Hari Nyepi dan juga Idul Fitri. Ya. Ya, Bapak, ini ada pertanyaan dari Pak Edi, ini sangat menarik Pak. Saat inflasi saat seperti ini, apakah ini saat yang tepat untuk berinvestasi atau malah lebih baik menabung saja? Ya, kalau dilihat
dari indikator atau inflasi yang terjadi saat ini kan sebenarnya nggak terlalu tinggi tadi ya, Iya. nggak terlalu tinggi ya. Artinya ya ini untuk pelaku usaha kesempatan sebenarnya ya, inflasinya tidak terlalu tinggi gitu ya. Kesempatan untuk misalnya memulai usaha gitu ya, untuk memulai bisnis ya. Karena dilihat tadi salah satu indikatornya kan inflasi yang relatif tidak terlalu tinggi ya. Tapi juga harus melihat indikator yang lain ya, misalnya terkait suku bunga ya, suku bunga perbankan ya, kemudian juga tingkat upah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tidak hanya dari satu faktor inflasi saja gitu. Tapi secara umum kalau kondisi tadi ya, inflasi yang relatif terkendali ya, artinya yaitu momen yang tepat ya untuk memulai ya. Jadi jangan ditabung gitu ya tadi, untuk memulai usaha saja untuk ya, usaha ya Pak. Usaha saja ya. Ditabung itu kalau nanti suku bunga misalnya mengalami kenaikan gitu ya. Artinya momennya saat ini adalah momen untuk ya disesuaikan ya. Misalnya kalau mendekati Lebaran berarti usaha atau investasi ya terkait misalnya apa ya, kue-kue kering ya, gitu ya, makanan baju ringan, lebaran ya, baju lebaran ya. Kemudian misalnya telur, daging ya, barang-barang kebutuhan pokok secara umum pasti permintaannya bagus ya, atau apa boleh dikatakan kondisinya lagi baik ya Pak. Ya, lagi baik ya. Itu dengan catatan angka inflasi yang tidak terlalu tinggi ya. Tapi catatan yang lain sebenarnya tadi ya, kita bisa juga ya, atau pengusaha ya, pelaku usaha ini juga bisa mengamati atau membandingkan keadaan ekonomi yang terjadi ya. Atau kalau di kita indikator yang terkait adalah pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi kalau targetnya pemerintah kan lumayan besar gitu ya, 8% gitu ya. Tapi memang kondisi saat ini belum masih di kisaran 5. Tapi kan 5 masih di atasnya angka inflasi yang terjadi gitu. Jadi secara umum oke ya, itu atau kondisi saat ini cocok ya untuk memulai ya. Tapi memang catatannya ya, karena berinvestasi juga penuh dengan atau ada resiko juga ya yang harus dipertimbangkan ya. Sehingga pintar-pintarnya pelaku usaha misalnya untuk melihat atau menentukan pilihan investasi di bidang apa ya, atau di sektor apa gitu ya, yang memiliki harapan atau memiliki kemungkinan yang lebih baik gitu ya. Iya, bisa berinvestasi di usaha ya Pak. Ya, di tadi ya, usaha kecil ya, usaha seperti kecil itu ya. Di barang-barang kebutuhan pokok tadi, penyediaan barang-barang kebutuhan pokok ya. Itu ya, meskipun memang pasarnya juga relatif pesaing ya, banyak juga pesaing. Ya, banyak pesaing ya. Ya tinggal memang pintar-pintarnya melihat tadi ya, melihat peluang ya, kemudian juga misalnya membangun relasi ya, kemudian juga kalau barang-barang kebutuhan pokok itu kan perputarannya cepat ya, kemudian juga barangnya kan secara umum dibutuhkan juga ya, banyak dibutuhkan oleh masyarakat ya. Dan tadi ya terkait keadaan barang itu kan ya, kalau makanan kecil itu kan usianya kan relatif singkat ya, nggak terlalu lama. Itu juga harus diperhatikan ya, artinya siklus terkait produk yang dihasilkan ya. Ya,
Bapak, kalau misalnya inflasi ini terus meningkat, apakah ada resiko juga Pak bahwa Indonesia bisa mengalami stagflasi nih Pak? Dan bagaimana mungkin untuk cara menghindarinya nih Pak? Ya, stagflasi secara umum adalah keadaan ya inflasi tidak terlalu tinggi ya, atau boleh dikatakan fenomenanya negatif ya, atau deflasi ya. Tetapi itu dibarengi dengan daya beli yang turun ya. Oh iya. Artinya kan kalau bicara ideal kan harganya turun itu kan harusnya banyak permintaan dong, Iya. harganya turun ya. Tetapi ini anomali ya, artinya harga barang misalnya stabil atau bahkan turun ya, tetapi daya beli masyarakatnya kurang gitu ya. Daya beli masyarakatnya tidak ada gitu ya. Nah ini malah menjadi masalah besar ya, bisa menjadi masalah besar kalau terjadi stagflasi ya. Kita ingat di era awal-awal kemerdekaan ya, kemudian kalau di keadaan dunia itu pernah terjadi Great Depression ya di era 1930-an ya. Itu fenomenanya seperti itu ya. Artinya harga relatif tadi ya tidak naik gitu atau stabil ya, tetapi daya beli masyarakat tidak ada ya. Ya artinya kan problemnya di daya beli masyarakat yang tidak ada atau tidak mampu tadi ya, yaitu misalnya disebabkan tadi misalnya PHK ya, terjadi PHK besar-besaran ya, kemudian menurunnya daya beli, misalnya ketersediaan lapangan kerja yang minim atau bahkan banyak terjadi pengangguran ya. Nah ini tentunya menentukan tadi ya. Kemudian keadaan yang lain terjadi sebenarnya oversupply ya, overproduksi ya. Oh iya. Overproduksi tetapi tidak ada yang beli. Iya. Ya, artinya kan ya nanti kan akan merembet kan, bisa memproduksi tetapi tidak bisa dijual ya. Artinya kan para pengusaha mereka nggak cash flow-nya terganggu. Bisa berputar ya. Tidak ada perputaran. Siklus bisnis tidak berjalan dengan normal. Nah ini makanya hati-hati dengan stagflasi ya. Bisa menyebabkan masalah yang lebih besar dari inflasi gitu ya. Karena rangkaian siklus ekonomi yang terjadi itu memiliki dampak yang satu sama lain itu terkait gitu ya, antara tadi misalnya produsen ya, kemudian konsumen gitu ya, sehingga tadi akan menyebabkan kegiatan ekonomi yang tidak baik gitu ya. Artinya bisa terjadi kemandekan ekonomi. Stagflasi itu kan terjadi kemandekan ekonomi. Ya, mungkin terakhir ya Pak, ini harapan Bapak supaya tidak terjadi stagflasi dan juga kepada masyarakat juga supaya bisa untuk bertahan di tengah inflasi yang menjadi tantangan perekonomian saat ini Pak. Ya, harapan kami secara umum terjadi inflasi itu boleh ya, artinya inflasi yang tidak terlalu tinggi ya, karena kan ini juga nanti mendorong tadi kegiatan usaha untuk bisa berjalan secara lebih baik gitu ya. Artinya idealnya berapa ya inflasi yang terjadi ya? Di perkiraan ideal itu kan dijaga inflasinya 2-4 gitu ya. Tidak melebihi angka pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi kan targetnya misalnya di atas 5 ya, 5-8% ya. Sehingga dengan terjadinya inflasi tetapi tidak berlebihan, tetapi ya artinya bisa dikontrol ya, pemerintah bisa ikut tadi ya, ikut memantau, ikut mengawasi ya. Dengan keadaan tersebut
kegiatan bisnis akan diharapkan akan berjalan dengan baik gitu ya. Artinya dari sisi pengusaha atau produsen, siklus atau kegiatan bisnisnya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian dari sisi masyarakat dalam hal ini konsumen ya, konsumen juga tidak terlalu dirugikan kalau level inflasinya tidak terlalu tinggi atau normal tadi. Sehingga harapannya untuk menjaga kondisi ideal tadi ya, tugas utama ada di pemerintah ya, tetapi juga masyarakat juga ikut misalnya memiliki andil tadi ya terkait misalnya di dalam tahapan atau mekanisme menjaga biar kegiatan ekonomi ataupun kegiatan bisnis tadi berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian yang perlu diantisipasi lain adalah terkait sebenarnya tadi ya pasokan ya dari misalnya bahan-bahan kebutuhan pokok ya, itu dipastikan supaya tadi inflasi yang terjadi tidak terlalu tinggi, tetapi kegiatan ataupun harga-harga yang terjadi itu relatif stabil. Dengan stabilnya harga ya ini harapannya tadi ya semuanya tidak mendapatkan atau tidak terganggu tadi ya dengan adanya inflasi yang ada di masyarakat secara umum gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Suharno MSI telah berbincang-bincang bersama saya pada sore hari ini dalam Dialog Musik Indonesia. Semoga diskusi kita bisa menginspirasi juga ya, dan juga bisa bermanfaat bagi para pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan melalui kanal YouTube kami. Terima kasih telah hadir Bapak. Sama-sama, terima kasih telah diundang. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau yang kurang berkenan. Semoga bisa memberikan insight terkait apa itu inflasi ya. Kemudian kita bersama ikut mengawal ya dalam hal ini masyarakat dan pemerintah sehingga kondisi kestabilan harga dapat terjaga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Semoga kita bisa berbincang-bincang juga di lain waktu. Dan pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita dalam Dialog Musik Indonesia pada sore hari ini. Selepas ini akan ada berita lintas Jateng DIY yang disiarkan dari RRI Yogyakarta. Dan saya Inka pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.